语言爬满了甲骨。Dalam sekejap mata, 1 tahun telah berlalu. Batu kecil itu telah jatuh untuk waktu yang lama. Ketika mereka tiba-tiba memikirkan masa lalu, banyak orang merasa kecewa dan frustrasi. Karena gangguan ini, banyak orang tidak bisa tidak memikirkannya. Mereka semua merasa itu sangat disayangkan. Itu seperti bunga yang paling cemerlang layu, meninggalkan reruntuhan dan penyesalan. Jika Si Hao masih hidup, seperti apa dia? Saya khawatir banyak orang akan merasa tidak nyaman, terutama sekte-sekte besar itu. Bahkan setelah kematian Si Hao, orang-orang masih membicarakannya. Kisah-kisah pencapaiannya masih diungkit-ungkit, dan semuanya berkat teknik Deja Vu Kunpeng. Ekspresi beberapa anak muda menjadi rumit. Keberadaan Si Hao seperti gunung besar yang membebani pikiran mereka. Tidak ada yang bisa menandingi dia. Dia sudah meninggal selama lebih dari setahun, tetapi hidupnya masih memiliki pengaruh yang begitu besar di dunia. Sementara itu, pikiran beberapa pemuda bahkan lebih muda berkeliaran di mana-mana, karena orang tua, kakak dan adik mereka semua membicarakan orang itu. Kemuliaan masa lalunya masih ada. Badai besar sedang terjadi di dunia luar. Banyak orang yang berspekulasi dan berkomentar tentang hal ini. Di dalam istana Kekaisaran Negara Batu, Si Hao duduk dengan kaki disilangkan, tampak khusyuk dan bermartabat. Di sekelilingnya, 10 lorong surgawi besar dibuka. Mereka melepaskan aura abadi. Lampu semua terhubung bersama-sama. Surga. Ini adalah 10 lorong surgawi yang mulia. Beberapa penjaga kekaisaran berteriak ketakutan, semuanya bersemangat dan terkejut. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat Si Hao memajangnya. Bahkan Raja Perang, Peng Sembilan, dan yang lainnya terkejut. Mereka hanya bisa menghela nafas kagum. Agar Si Hao dapat mencapai hari ini, itu jelas bukan kebetulan. Dia mencapai puncak setiap ranah kultivasi, membuatnya sangat menakutkan. Ada 10 lorong surgawi besar di sana, semuanya bersinar. Setiap satu lebih besar dan lebih luas dari bagian surgawi seorang pembudidaya biasa. Mereka terhubung seperti itu menjadi cincin suci abadi, tampak menakutkan hingga ekstrim. Si Hao duduk di sana, tampak serius dan bermartabat. Di dalam 10 lorong surgawi yang besar adalah Kunpeng, Xuan Ni, Vermilion Bird, dan lainnya, mengambang ke atas dan ke bawah. Mengikuti gerutuan darinya, makhluk-makhluk ini semua bergegas keluar. Sebuah ledakan keras terdengar. Suara yang bagus terdengar melalui tempat ini. Aura mengerikan mengalir ke langit. Dia melepaskan tubuh spiritualnya sendiri, membiarkan mereka berjalan keluar dari lorong-lorong surgawi. Yang mulia, hati-hati. Meskipun tubuh spiritual sangat kuat, jika Anda bepergian ke wilayah besar secara terpisah seperti ini, masalah mungkin terjadi. Peng Sembilan memperingatkan. Raja Ming mengangguk dan berkata, sekte-sekte besar itu telah berdiri tegak sejak zaman kuno sampai sekarang, jadi pasti ada alasan untuk kejayaan mereka. Yang mulia harus berhati-hati. Mereka cukup khawatir. Jika dia hanya mengirimkan tubuh spiritualnya, maka jika pihak lain menggunakan beberapa artefak dewa-dewa sejati, atau bahkan artefak magis kuno, maka satu tubuh roh mungkin menghadapi bahaya dan membawa kerusakan pada energi dasar tubuh aslinya. Si Hao mengangguk dan berkata, saya mengerti. Alasan saya mengirimkan tubuh spiritual saya terlebih dahulu adalah untuk menemukan para ahli tertinggi itu dan mencegah mereka melarikan diri. Aku tidak akan bertindak gegabah. Kalau begitu itu bagus. Semua raja tua mengangguk. Di dalam istana surgawi, seorang Kunpeng melihat ke segala arah. Tubuhnya menyusut menjadi satu kaki, dan kemudian berubah menjadi seberkas cahaya suci sebelum menembak keluar. Itu naik ke altar leluhur dan menuju Laut Utara. Si Hao menemukan dari lautan kesadaran ahli tertinggi itu bahwa ada dua kekuatan yang berpartisipasi dalam operasi terakhir dari perlombaan laut. Salah satunya adalah ahli tertinggi naga banjir abu-abu, dan yang lainnya adalah ahli tertinggi ras setan laut. Kedua ahli tertinggi ini memiliki dendam terhadap Si Hao sebelumnya, terutama ahli tertinggi naga banjir abu-abu. Selama pertempuran kacau di Laut Utara, ia telah mencoba membunuh Si Hao beberapa kali,
tetapi pada akhirnya, salah satu tubuh spiritualnya dibunuh oleh Si Hao. Kun Peng langsung terbang menuju Laut Utara untuk keduanya. Kemudian, emas ungu Xuan Ni meraung. Pancaran listrik berderak di sekitarnya. Awalnya besar dan berputar-putar dengan simbol, tapi sekarang, menyusut, menjadi kurang dari 1 meter. Itu naik ke altar leluhur, menuju Little Western Paradise. Si Hao tidak pernah berpikir bahwa sekte ini juga akan mengambil tindakan dan berurusan dengan negara batu. Ini pasti tak termaafkan. Dia tidak memiliki perasaan yang baik terhadap Little Western Paradise sejak awal. Saat itu, bahkan sebelum dia pergi ke tanah terlantar dan berkultivasi di desa batu, dia bertemu dengan beberapa bandit berkeliaran yang terkait dengan kelompok ini. Demi menemukan perbendaharaan dewa tertinggi, mereka membantai banyak suku di tanah terlantar yang besar. Tangan mereka berlumuran darah. Si Hao secara pribadi telah memusnahkan sekelompok orang sebelumnya dan juga membunuh roh penjaga emas, seekor terenggiling. Little Western Paradise sebenarnya akan mengambil tindakan juga. Benar-benar penuh kebencian, kata Raja Perang. Untungnya, Si Hao mengetahuinya terlebih dahulu, atau mereka tidak akan tahu bahwa jenis kekuatan ini juga bergabung. Mereka memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Sekte Barat. Selama tahun-tahun kuno, mereka berasal dari sumber yang sama, jadi kali ini, mereka pasti berpartisipasi karena hubungan mereka dengan Sekte Barat, kata Peng Nain. Seekor burung vermilion melebarkan sayapnya, seluruh tubuhnya sangat merah. Itu pergi melalui altar leluhur itu dan menuju Sekte Barat. Kemudian, tubuh spiritual berbentuk manusia muncul, yang membawa pedang hitam patah. Itu menuju Gunung Abadi. Akhirnya, Phoenix sejati dengan bulu yang cemerlang muncul. Itu mengangkat kepalanya dan menangis ke arah langit. Itu meninggalkan melalui altar menuju surga mending sekte. Beberapa tubuh spiritual besar Si Hao meninggalkan satu demi satu untuk mengunci para ahli tertinggi sekte itu untuk mencegah mereka melarikan diri terlebih dahulu. Jika tingkat karakter ini akan melarikan diri, maka mereka pasti akan membawa bencana di masa depan. Dia menetapkan resolusinya untuk berurusan dengan sekte-sekte besar ini, jadi dia secara alami tidak akan membiarkan para pelaku utama itu pergi. Mereka semua akan dibunuh bersih. Mata semua orang menyilaukan saat mereka menyaksikan Si Hao melepaskan beberapa tubuh spiritual. Kekuatan mereka adalah surga yang meluap. Mereka sekarang benar-benar akan mengambil tindakan. Apa yang terjadi selanjutnya pasti akan menjadi badai gila. Hari itu, beberapa sekte besar menerima buku tulang yang dikirim. Mereka semua gemetar tanpa henti. Seorang ahli tertinggi benar-benar mati. Apa yang sebenarnya terjadi? Hal yang paling sulit untuk mereka terima adalah bahwa negara batu mengancam mereka secara terbalik, menuntut agar mereka menyerahkan sekte mereka yang melindungi artefak berharga, mengatakan bahwa mereka adalah objek yang tidak menyenangkan dan bahwa bencana darah akan terjadi jika mereka tidak melakukannya. Ini tidak bisa ditoleransi. Kata-kata ancaman mereka dikirim kembali tanpa disentuh dan bahkan dengan lebih banyak intimidasi. Siapa sebenarnya orang itu? Bukankah Heaven Mending Sect dan Little Western Paradise masing-masing memiliki ahli tertinggi di Stone Country? Minta mereka untuk menyelidiki ini secara menyeluruh. Stone Country, di dalam punggungan gunung, sebuah gua tempat tinggal sementara telah didirikan. Di dalam duduk dua makhluk. Cahaya kabur mengelilingi mereka, membuat mereka terlihat seperti dewa. Aura yang kuat sedang memancar di sekitar mereka. Salah satu dari mereka memiliki tubuh yang putih bersih seperti batu giok. Meskipun dia humanoid, hidungnya sangat panjang, dan dia memiliki sepasang gigi yang bersinar. Ini adalah ahli dari Little Western Paradise, gajah naga giok putih. Makhluk ini adalah binatang keberuntungan dari sektenya. Individu lain memiliki rambut putih tetapi penampilan muda, manusia. Dia saat ini bernapas masuk dan keluar, dan saat melakukannya, energi drakonik masuk dan keluar dari mulut dan hidungnya. Ini jelas ahli yang tangguh. Jika Si Hao melihat orang ini, dia pasti akan mengenalinya. Saat itu, ketika dia bertarung melawan batu besar di alam dewa kekosongan, orang ini telah mengambil tindakan dengan nenek Si Hua untuk membunuhnya. Itu justru ahli tertinggi dari Heaven Mending Sect. Saat itu,
Individu ini menggunakan kekuatan kutukan, jenis kekuatan yang sangat aneh, hampir mempengaruhi Dao Si Hao. Pergi, mari kita lihat untuk melihat dengan tepat dewa seperti apa yang muncul di klan batu. Mereka menghentikan napas panjang mereka dan berdiri, bergegas menuju ibu kota Kekaisaran Negara Batu. Masih ada jarak tertentu dari kota Kekaisaran Negara Batu, tetapi keduanya berhenti bergerak. Tetua Sekte Heaven Mending tertawa dingin dan berkata, kami tidak akan mengambil risiko dan hanya akan tinggal di luar. Perhatikan bagaimana saya memberi mereka pelajaran berdarah. Dia dengan tegas menggunakan kekuatan kutukan untuk membunuh beberapa orang penting di negara batu dan membuat ibu kota kekaisaran menjadi kacau. Tidak mungkin untuk berjaga-jaga. Sudut mulutnya menyeringai, memperlihatkan gigi seputih salju, tampak kejam dan tanpa ampun. Apakah kalian baru saja datang? Suara dingin terdengar. Pada saat itu, tubuh kedua ahli tertinggi menjadi kaku. Mereka berdua ngeri. Suara itu terlalu jelas, seolah terdengar tepat di telinga mereka. Mereka masih cukup jauh dari ibu kota negara batu, tetapi mereka ditemukan begitu cepat. Ini terlalu menakutkan. Ini adalah seberkas cahaya tersapu dari istana kekaisaran negara batu. Mereka tidak punya cara untuk menghindarinya. Itu adalah mata yang bisa menembus segalanya. Justru Si Hao yang mengendalikan murid ganda itu. Begitu saya membunuh keduanya, saya bisa melanjutkan perjalanan dan menghukum sekte-sekte itu. Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Dia berjalan keluar dari istana kekaisaran selangkah demi selangkah dalam kehampaan, tiba tinggi di langit. Dia membunuh seorang ahli tertinggi, jadi dia secara alami tahu siapa yang mencoba berurusan dengan klan batu. Dia tahu bahwa masih ada dua ahli tertinggi di dalam perbatasan negara dan sudah menunggu cukup lama. Suara ini sangat jelas, bergema di langit Stone Country dan mengejutkan banyak pembudidaya. Siapa orang itu? Semua orang melihat sosok kabur yang terbungkus rapat di dalam lapisan kabut, sosok yang tampak cukup muda muncul tinggi di langit. Segera setelah itu, ahli tertinggi Heaven Mending Sekte dan Little Western Paradise ngeri. Mereka melihat penampilan asli Si Hao. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak keras, merasa seolah-olah mereka melihat hantu. Bagaimana ini bisa? Kamu masih hidup. Mereka semua merasakan bulu halus mereka berdiri tegak. Begitu mereka melihat penampilan asli Si Hao, keringat dingin mengalir dari kepala hingga kaki. Ini terlalu mengejutkan. Orang ini jelas telah mati. Semua orang di dunia tahu tentang itu, jadi bagaimana mungkin dia masih hidup? Pergilah. Mereka tidak berpikir untuk tinggal sejenak, berbalik dan pergi. Batu kecil itu muncul kembali, membuat mereka benar-benar terguncang. Mereka tidak memiliki niat untuk bertarung dalam pertempuran yang menentukan. Satu-satunya keinginan mereka adalah melarikan diri sejauh mungkin. Kecepatan Si Hao sangat cepat. Sayap Kun Peng muncul, dan kekuatan surgawi yang meluap dari surga menyapu keluar. Dia memiliki kecepatan ekstrim, memotong rute mundur mereka secara instan. Sementara itu, Raja Perang, Raja Ming, Raja Peng, dan lainnya juga muncul, membawa pengawal kekaisaran mereka. Mereka muncul tinggi di langit dan memancarkan kekuatan dan tekanan yang luar biasa. Siapa itu? Banyak orang dari Stone Country Capital City menatap sosok Si Hao, merasa sangat bingung. Kabut cerah mengelilingi tempat itu, membuatnya agak tidak jelas. Namun, mereka merasakan sedikit deja vu. Membunuh. Dua ahli tertinggi agung berteriak keras, ingin membebaskan diri dari tempat ini. Sayap Si Hao bergerak, dan kemudian dengan suara keras, energi yin dan yang berputar bersama sebelum menyapu seperti laut. Mereka segera terguncang ke titik di mana darah keluar dari mulut mereka. Pertempuran segera pecah. Itu sangat ganas dan tirani, mengguncang langit dan bumi. Mereka baru saja bertukar serangan, namun ahli tertinggi Little Western Paradise sudah berteriak sedih. Sepasang gigi gading putih berkilau patah, mendarat di tangan Si Hao. Dia melemparkannya ke Raja Ming dan yang lainnya. Kamu. Bagaimana mungkin kamu masih ada di dunia ini? Gajah naga giok putih tidak mau menerima ini. Kaisar Batu, kamu. Tepatnya bagaimana kamu bertahan hidup?
Jantung ahli tertinggi Heaven Mending Sekte berdebar kencang. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa orang mati ini bisa muncul lagi. Ketika kata-kata ini diucapkan, kota Kekaisaran Negara Batu terguncang. Berita ini terlalu mengejutkan. Itu terlalu sulit untuk dipercaya. Kamu ingin melakukan kutukan. Kamu saja tidak cukup. Si Hao dengan dingin berkata. Dia mengangkat tangannya, mengirimkan pancaran listrik seperti lautan. Itu tersapu dengan suara pilih pala. Semua kekuatan kutukan dimusnahkan. Pakar tertinggi Heaven Mending Sekte berteriak sedih. Setengah dari tubuhnya hangus hitam. Pertempuran ini tanpa ketegangan. Gajah naga giok putih terbunuh terlebih dahulu, dan kemudian kepala ahli tertinggi Sekte Surga Mending jatuh. Darah mengalir. Kehidupan kedua ahli tertinggi ini berakhir. Apakah ini benar? Ibu kota negara Batu meletus menjadi gempar. Batu kecil itu muncul kembali. Ini mengejutkan semua orang. Ini seperti sesuatu yang keluar dari legenda. Itu terlalu mencengangkan. Berita menyebar, membuat semua Stone Country terguncang. Itu dengan cepat menyebar keluar. Hari itu juga, berita menyebar ke setiap daerah. Beberapa sekte besar diserang, penghasutnya adalah Xuan Ni, Vermilion Bird, True Phoenix, dan lainnya. Berita bahkan datang dari lautan bahwa Kun Peng turun dan memburu ahli tertinggi naga banjir abu-abu. Dunia sedang gempar. Apa yang sedang terjadi? Aku tahu apa yang terjadi, mungkin batu kecil itu benar-benar hidup kembali. Xuan Ni, Vermilion Bird, dan Kun Peng adalah semua tubuh spiritualnya. Seseorang tiba-tiba mengerti dengan cepat dan gemetar tak terkendali. Apa yang terjadi dengan Phoenix sejati? Saya tidak pernah mendengar dia mengolah teknik berharga ini. Ini membuktikan sesuatu yang lain. Saat itu, rumor mengatakan bahwa dia menangkap peri Yue Chan, dan sekarang, sepertinya itu benar. Dia mendapatkan teknik berharga yang rusak ini darinya. Hari itu, seluruh dunia terguncang. Semua orang merasa ini agak sulit untuk dipercaya, tetapi mereka tidak bisa tidak mengembangkan keraguan. Mungkinkah si Hao benar-benar hidup kembali? Ini terlalu mengejutkan. Seluruh dunia tercengang. Seorang pemuda tertinggi yang telah menghilang selama lebih dari setahun muncul kembali. Tidak ada yang lebih konyol atau mengejutkan dari ini. Apakah itu benar-benar batu kecil? Surga, apa yang terjadi? Dia benar-benar mampu bertahan dan muncul kembali. Ini gila. Hanya dalam sehari, dia pindah dengan beberapa tubuh spiritual dan menekan beberapa sekte besar. Seberapa mendominasi ini? Ini benar-benar seperti keturunan yang berdaulat. Satu orang bisa berurusan dengan beberapa sekte besar, memilih untuk mengambil tindakan semua dalam satu hari. Semua orang berspekulasi tentang apa yang bisa terjadi. Diskusi pecah di mana-mana dengan keributan pecah di setiap area. Sementara itu, tubuh asli si Hao sudah berjalan, menuju sekte-sekte ini untuk mengunjungi mereka masing-masing dan menunjukkan kepada mereka kekuatannya. Sebuah kapal perang yang terbuat dari lazurite beberapa ribu zang panjangnya bergerak melintasi langit. Itu mengejutkan beberapa warisan di wilayah gurun. Ini adalah salah satu kapal perang tingkat Dewa Negara Batu. Itu akan melintasi kubah surga dan menembus dinding wilayah yang kaku, menyeberang ke wilayah besar lainnya. Ini melepaskan tekanan yang sangat kuat. Wilayah apa yang mereka tuju? Stone Country akan mengambil tindakan besar. Saat ini, wilayah gurun telah lama dipenuhi kebisingan. Semua orang menebak-nebak apakah si Hao benar-benar hidup kembali. Bahkan sekarang, mereka tidak yakin. Tidak diketahui berapa banyak kekuatan besar yang memperhatikan juga. Ketika mereka melihat negara yang melindungi kapal berharga ini pindah, pikiran setiap orang bergetar. Perahu ini tidak akan mudah digunakan. Begitu muncul, itu pasti akan mengarah pada perang, menekan sekte atau negara. Rumor mengatakan bahwa ini adalah perahu nomor satu dari klan Batu di era kuno. Ketika klaksonnya berbunyi, seluruh ahli negara akan bergerak keluar dan bertarung sampai mati melawan musuh dalam pertempuran yang menentukan. Setelah bertahun-tahun berlalu, semua orang hampir melupakan perahu kuno ini. Sekarang, itu muncul kembali, melintasi langit. Apakah mereka akan menekan warisan abadi atau negara kuno?
Mereka menerobos dinding wilayah. Mereka menuju wilayah misterius. Berita segera ditransmisikan keluar, memicu kegemparan besar. Mereka tidak berpura-pura dan benar-benar melintasi wilayah untuk melakukan pertempuran besar. Kapal perang Lazurite menembus kehampaan, tiba di wilayah misterius. Ini secara alami memicu kekacauan besar. Banyak orang terkejut. Itu sangat megah dan megah. Itu sudah berubah dari ukuran beberapa ribu zang menjadi lebih dari 10.000 zang, berubah menjadi makhluk besar yang memenuhi langit. Itu seperti kota yang melayang di udara. Si Hao berdiri di atas kapal dan mengabaikan gunung dan sungai di bawahnya. Rambutnya terbang di sekelilingnya. Ekspresinya tenang dan matanya bersinar. Sudut-sudut pakaiannya berkibar karena kebisingan. Di sampingnya, ada Raja Perang, Raja Ming, Raja Peng, dan beberapa ribu penjaga kekaisaran. Kekuatan mereka sangat hebat. Lupakan yang lainnya, hanya 3 ahli tertinggi saja yang bisa menyapu sekte. Salah satu tubuh spiritual Si Hao tetap berada di ibu kota batu untuk mengawasi tempat ini, jadi mereka tidak perlu khawatir tentang tempat. Pada kenyataannya, mereka tidak harus memindahkan banyak orang, tetapi karena mereka sudah memutuskan untuk mengambil tindakan dan menghukum sekte besar yang tidak akan mati, mereka tidak dapat melakukannya dengan cara yang tidak mencolok. Karena itu masalahnya, mereka mungkin juga bertarung, menunjukkan kekuatan surgawi mereka dan mengejutkan dunia. Kapal perang kelas surgawi ditutupi dengan kabel logam yang indah. Area yang paling berharga bukanlah kekuatan ofensif atau defensifnya, tetapi kecepatannya. Itu memiliki beberapa kekosongan yang menembus kekuatan surgawi. Jenis artefak berharga ini sangat jarang terlihat. Mungkin beberapa senjata mungkin bisa merobek kekosongan, tetapi tidak mungkin bagi mereka untuk melewatinya dalam jangka panjang. Gunung abadi, tempat di mana puncak tinggi menjulang dengan megah dan energi ungu tetap ada. Ini adalah tempat di mana naga muncul, tetapi dalam beberapa tahun terakhir, mereka terus-menerus mengalami bencana. Tempat pertama yang dipilih Si Hao untuk bertarung adalah di sini. Begitu mereka mendekat, banyak orang yang melindungi gerbang gunung terkejut. Ketika mereka melihat kapal perang besar ini bergerak di langit, seolah-olah awan besar sedang turun, semua orang merasakan gelombang tekanan yang berat. Siapakah orang-orang ini? Apakah mereka akan menyerang klan Qin saya? Hal ini membawa teriakan besar alarm. Semua orang dengan cepat pergi untuk memberitahu atasan mereka. Sementara itu, di puncak yang tidak terlalu jauh, tubuh spiritual Si Hao membuka matanya, terbang menuju kapal Lazurite yang sangat besar, kembali ke salah satu lorong surgawi Si Hao. Banyak tubuh spiritual besar Si Hao yang tersisa. Ini adalah satu-satunya yang tidak mengambil tindakan, tubuh spiritual yang memantau segala sesuatu di luar gerbang gunung. Kalian semua adalah orang-orang Stone Country. Angka-angka tingkat yang lebih tinggi dari klan Qin datang. Mereka berdiri di depan gerbang gunung, semuanya gemetar tanpa henti. Apakah mereka akan menyerang gunung abadi dengan semua yang mereka miliki? Mereka merasa sangat tidak pasti di dalam hati, merasa sedikit ketakutan. Stone Country saat ini memiliki beberapa ahli tertinggi, sementara mereka hanya memiliki satu. Jika perang benar-benar pecah, hasilnya akan terlalu mengerikan untuk dipikirkan. Klan Qin saya tidak pernah menyinggung Anda semua, jadi mengapa Anda membawa pasukan Anda ke gerbang gunung kami, memperlakukan kami seperti ini? Seorang penatua bertanya dengan suara keras. Apakah masih ada kebutuhan untuk berbicara lebih jauh? Beberapa orang Qin klan Anda berkolusi dengan beberapa sekte besar, membocorkan mereka semua jenis informasi, namun Anda masih mengaku tidak bersalah. Raja Perang berbicara dengan nada yang sangat dingin. Dia tidak memiliki satupun kesan yang baik tentang klan Qin. Setahun yang lalu, Si Hao jatuh di sini, dan ketika dia memulihkan diri, mereka mencoba menyakitinya beberapa kali, nyaris menghindari kematian yang lebih awal. Jika bukan karena memberi wajah Si Ziling dan Qin Yining, mereka akan mengambil tindakan saat itu dan membalikkan tempat ini. Kali ini, meskipun klan Qin tidak secara langsung mengambil tindakan, mereka mengandalkan hubungan kompleks Si Ziling, Qin Yining, Qin Hao, dan Si Hao untuk mendapatkan beberapa rahasia dari negara batu. Mereka membocorkannya,
berkolusi dengan beberapa sekte besar untuk mendapatkan emas kosong dan barang-barang lainnya. Kalian semua berbicara fitnah berbisa. Seorang tetua memegang tongkat bambu emas ungu berbicara dengan ekspresi yang sangat mendung. Apakah Anda pikir negara batu Anda benar-benar dapat melakukan apapun yang mereka inginkan dengan beberapa ahli tertinggi? Anda semua baru saja bangkit dalam kekuasaan. Gunung abadi saya tidak takut pada dunia. Kalian semua hanya bisa menempati sudut kecil kalian. Seorang tetua memarahi, pupil matanya berkedip-kedip dengan cahaya. Dia diam-diam mengirim pesan kepada yang lain, memberitahu mereka bahwa mereka akan menghentikan kapal perang Lazurite ini terlebih dahulu dan menghubungi sekte besar lainnya untuk menghukum negara batu bersama-sama. Jika tidak, bencana besar akan terjadi. Pada saat ini, perahu besar Lazurite turun. Kabut di atas kapal berserakan, memperlihatkan sosok yang menghadap gunung abadi. Keributan segera pecah. Apa itu? Si Hao. Semua orang di depan gerbang Qin Clan terkejut. Mereka semua menatap dengan mulut terbuka dan ekspresi tercengang, tidak berani mempercayai apa yang mereka lihat. Berita menyebar dari wilayah gurun, tetapi gunung abadi hanya mendengar sedikit rumor. Bagaimana mereka bisa percaya hal seperti itu? Namun, sekarang, orang yang hidup muncul. Mustahil. Dia meninggal setahun yang lalu. Seorang tetua berteriak keras, tidak dapat menerima kenyataan ini. Anda harus mengerti bahwa mereka mengerti lebih dari yang lain. Qin Yining sebelumnya tinggal di apa yang disebut, Desa Batu, tidak mau pergi ke alam yang lebih tinggi karena kuburan Si Hao. Jika Si Hao masih hidup, mengapa dia melakukan hal seperti itu? Sekarang Si Hao datang ke sini lagi, hatinya mendesah dengan kesedihan. Tanpa mengatakan apa-apa, dia langsung menyapukan pandangannya ke sosok tingkat yang lebih tinggi dari klan Qin. Pikiran semua orang bergetar, tubuh mereka pecah menjadi getaran dingin. Ketika mereka memikirkan hal-hal dari setahun yang lalu, mereka semua merasa sangat takut. Pada saat itu, mereka praktis melukai Si Hao sampai mati. Sekarang, dia benar-benar muncul, hidup. Ini jelas merupakan bencana besar. Tempat ini telah ditembus sebelumnya. Formasi surgawi yang melindungi pegunungan rusak, jadi klan batu tidak perlu terlalu takut. Raja Perang, Raja Peng, dan yang lainnya sudah cukup untuk menerobos masuk. Kalian semua harus bersukacita. Kali ini, kami tidak akan ekstrim, meninggalkan jalan hidup untuk kalian. Kata Raja Ming, serahkan semua sektemu yang melindungi artefak berharga. Mustahil. Kelompok individu dari klan Qin ini semuanya memegang senjata di tangan mereka. Gelombang kemarahan melonjak di hati mereka. Mereka selalu menjadi orang yang mengintimidasi seluruh dunia. Kapan gerbang mereka diserang seperti ini sebelumnya? Orang-orang yang berkolusi dengan sekte-sekte besar itu semuanya harus membayar harganya. Jika Anda ingin hidup, maka segera lumpuhkan kultivasi Anda sendiri, kata Raja Ming. Juga, orang-orang yang berpartisipasi dalam konspirasi setahun yang lalu melawan Kaisar Batu, keluar sekarang. Raja Peng menambahkan. Pada saat itu, semua orang di klan Qin terkejut dan marah. Mereka gemetar karena marah. Gunung abadi yang kuat benar-benar jatuh ke kondisi ini, diancam dan diperingatkan seperti ini oleh orang lain. Bagaimana gunung abadi saya bisa mentolerir kelancangan Anda? Seorang individu parubaya berteriak keras, matanya mengandung rasa dingin yang sedingin es. Hanya gunung abadi yang menurun, namun kamu masih ingin menimbulkan badai. Apakah kalian semua tidak mengerti situasi saat ini? Raja Peng berbicara, membuat sekelompok wajah orang segera memerah. Gelombang kemarahan membengkak di dalam diri mereka. Gunung abadi sudah jatuh ke kondisi ini, dipandang rendah oleh orang lain seperti ini dan tidak diperlakukan dengan penting. Itu benar-benar membuat mereka terbakar amarah. Ini adalah jenis penghinaan. Lupakan yang lainnya, fakta bahwa Stone Country mengambil inisiatif untuk menyerang mereka hari ini sudah sama dengan tamparan di wajah mereka. Sebelumnya, mereka bahkan berpikir untuk menjungkirbalikkan negara kuno ini. Mereka tidak pernah berpikir bahwa itu akan terbalik hari ini, gerbang mereka sendiri diserang, memaksa mereka untuk berkompromi untuk menghindari bencana.
Tutup gerbang gunung dan mulai formasi besar. Bunuh semua penyusup yang berani menyerang. Pakar tertinggi Immortal Mountain berteriak, memberikan perintah ini. Semua karakter penting Qin Clan mundur. Mereka semua merasa sangat kesal. Mereka akan menggunakan formasi hebat mereka untuk menyerang, membiarkan para penyusup ini membayar harga darah. Hanya beberapa formasi magis yang rusak, namun kamu berani membuat tampilan seperti itu. Raja Ming tertawa terbahak-bahak. Pada saat ini, cahaya warna-warni melintas di rambut si Hao. Batu pemogokan surgawi terbang keluar, turun bersama dengan 3 ahli tertinggi agung untuk langsung menerobos formasi. Apa? Klan Qin semua berteriak ketakutan. Sepertinya hanya butuh beberapa saat bagi gerbang gunung untuk runtuh. Di bawah bimbingan batu pemogokan surgawi, 3 ahli tertinggi agung menerobos gerbang gunung dalam waktu singkat dan akan membalikkan tempat ini. Asap dan debu mengepul di mana-mana. Puing-puing terbang dengan kacau. Gerbang gunung abadi runtuh. Ini jelas merupakan peristiwa besar yang akan meninggalkan dampak jangka panjang. Ada seseorang yang benar-benar berani melakukan hal seperti itu, apalagi berhasil. Wajah ahli tertinggi Immortal Mountain segera jatuh. Dengan artefak magis surgawi di tangannya, dia terbang ke udara. Dia ingin menggunakan senjata pembunuh besar di tangannya untuk segera membunuh 3 ahli tertinggi yang hebat. Namun, dia siap untuk kekecewaan. 3 ahli tertinggi agung masing-masing memegang artefak magis kuno di tangan mereka. Mereka semua ditinggalkan oleh para dewa. Semuanya meledak dengan cahaya dan diretas ke depan. Kalian semua tunggu saja. Selama aku tidak mati, akan ada hari ketika negara batu akan dimusnahkan. Dia berbicara dengan penuh kebencian di dalam. Dia mengaktifkan artefak magis surgawi untuk melarikan diri ke dalam kehampaan. Pada saat ini, si Hao bergerak. Lengan bajunya yang besar bergerak, dan dengan suara honglong, gelombang surga yang meluap melonjak. Dia mengeluarkan kuali obat perak negara batu dan langsung mengelilinginya dengan itu. Kamu, pakar tertinggi Qin Clan berteriak ketakutan. Tepat pada saat itu, artefak magis di tangannya terlepas dari kendalinya. Itu tersedot oleh kuali itu. Sementara itu, lengan jubah si Hao terlempar keluar, meledakkannya sampai dia mengeluarkan banyak darah. Tubuhnya berputar sebelum sekali lagi jatuh ke gunung abadi. Dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Raja Perang dan Raja Peng saling memandang dalam pengertian diam-diam. Mereka dengan kejam mengaktifkan artefak magis mereka, mengirim mereka meluncur ke bawah menuju satu-satunya ahli tertinggi Immortal Mountain. Ini adalah artefak magis surgawi. Pada saat ini, mereka benar-benar meledak dengan kekuatan. Cahaya warna-warni meletus dalam puluhan ribu garis. Cahaya keberuntungan mekar ke segala arah, menerangi tempat ini dengan cemerlang. Kekuatan yang menakutkan membuat banyak orang jatuh dengan lemah ke tanah. Tidak, pakar tertinggi klan Qin berteriak keras. Dia menyalakan darah esensinya, mencoba membela diri dan melarikan diri dari tempat ini. Sayangnya, di depan artefak sihir jenis ini, perjuangannya sia-sia. Dia tersapu oleh 2 artefak magis, meledak di tempat dan berubah menjadi kabut berdarah. Tubuh dan jiwanya sama-sama musnah. Kedua raja tua itu tenang dan acuh tak acuh. Karena mereka memutuskan untuk mengambil tindakan, bagaimana mereka bisa membiarkan ahli tertinggi ini pergi? Itu pasti hanya akan membawa bencana di masa depan. Pertempuran berikutnya berlangsung tanpa ketegangan. Gunung abadi sudah compang camping. Meskipun mereka dulu hebat, formasi pelindung gunung saat ini semuanya rusak, jadi mereka tidak memiliki kemampuan untuk melindungi sekte ini sama sekali. Kalian semua berani bersekongkol melawan negara batuku dan menyakiti Kaisar Batu setahun yang lalu. Semuanya akan diselesaikan sekarang. Membunuh. Petik 2. Teriakan pembunuhan bergema di langit. 3 ahli tertinggi agung memimpin ribuan ahli muda langsung ke Gunung Abadi, menyapu tempat ini. Semua yang berani memberontak dibunuh tanpa ampun. Hari itu, Gunung Abadi ditembus. Angka-angka tingkat yang lebih tinggi benar-benar musnah, dan jumlah korban sangat besar. Orang-orang yang mencoba menyakiti si Hao sampai mati sebelumnya semuanya ditemukan oleh 3 raja tua dan dibunuh.
Semua orang yang berkolusi dengan sekte besar untuk berurusan dengan negara batu semuanya terbunuh juga. Setelah pertempuran ini, klan Qin benar-benar hancur. Mereka benar-benar dicoret dari daftar tanah suci, sekte alam bawah mereka benar-benar runtuh, tidak pernah bangkit lagi. Jika bukan karena fakta bahwa Qin Yining adalah ibu Si Hao, warisan ini mungkin akan benar-benar musnah. Sayangnya, rampasan perang mereka sangat sedikit. Terlepas dari beberapa artefak magis surgawi, tidak ada bahan surgawi, obat-obatan spiritual, atau hal-hal lain, karena pagoda kecil sudah memakan semuanya saat itu. Sekte Barat dan Sekte Mending Surga tidak biasa. Mereka belum pernah ditembus oleh orang lain sebelumnya. Mereka telah ada sejak zaman kuno, jadi akumulasi mereka sangat mencengangkan. Mereka pasti memiliki banyak objek suci. Raja Peng berkata. Film pun berakhir.